Shalom. Apa kabarnya semua? Apa kabarnya Shalom? Oke. Ada sukacita hari ini? Amin. Hari ini saya siapkan apa yang menjadi renungan firman Tuhan hari ini, nggak terlalu lama begitu Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita ini yang menjadi sebuah rema waktu saya berdoa sama Tuhan dalam minggu-minggu ini gitu ya. Kira-kira apa yang Tuhan taruh untuk para pengerja, termasuk saya, termasuk para jemaat yang ada, apa yang menjadi pesan Tuhan yang spesifik begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya suka cerita sama Felis, istri saya begitu ya. Dia suka selalu bilang begini, kamu tuh ya tiap kali habis khotbah minggu kedua, pulang ke rumah udah bingung mau khotbah minggu kedua bulan depan tuh khotbah apa. Kebayang gak jadi saya Bapak Ibu? Kebayang ya? Jadi kayaknya Felix selalu bilang sama saya begini, kamu tuh tiap udah selesai minggu kedua, udah gitu besokannya langsung ngomong gini, bulan depan harus bawa firman apa lagi ya begitu kan. Jadi itu selalu ngulang tiap bulan begitu ya. Jadi saya selalu tiap malam saya bilang, Vel belum dapat nih apa ya kira-kira yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan begitu ya. Nah termasuk dalam beberapa minggu dan beberapa hari ini begitu Bapak Ibu ya. Jadi apa ya saya tanya Tuhan kira-kira yang saya mau bagikan, yang bagi saya baik untuk kita semua yang minggu ini kita mau belajar apa begitu ya. Saya percaya waktu Tuhan taruh rema ini Bapak Ibu, Tuhan cuma tanya bahwa begini, setiap jemaat yang datang ke tempat ini, itu tujuan datang ke gereja itu ngapain Pak, Bu? Tujuan ke gereja melayani? Apa itu jadi tujuan? Apakah oke ibadah gitu ya, tapi definisi ibadah itu apa begitu ya? Atau kita mau ke gereja itu dengar firman Tuhan, sebenarnya waktu kita putuskan setiap pagi kita bangun, itu kan saya percaya seharusnya dan semestinya tidak jadi rutinitas, amin? Bukan hanya karena saya KTP-nya orang Kristen, kalau saya nggak ke gereja kayaknya malu aja, kan nggak begitu. Tapi saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu punya tujuan datang ke gereja. Nah, menurut saya jangan sampai setiap kita salah tujuan datang ke gereja. Tujuan datang ke gereja itu bukan hanya sekedar ibadah doang, bukan Bapak Ibu. Tapi tujuan datang ke gereja, setujukah Bapak Ibu, kita tuh sering kali didistraksi atau sering kali dikacaukan begitu ya, tujuannya karena hal-hal yang lain. Betul nggak? Kita suka lupa tujuan kita ke gereja mungkin fokusnya kepada ritual, fokusnya pokoknya udah tahu begitu ya. Abis padi dinaik, persembahan pokoknya ada yang khotbah nanti begitu kan. Kita suka fokusnya salah begitu ya. Itu yang mengacaukan tujuan kita. Padahal menurut saya pribadi Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu bahwa tujuan kita ke gereja itu kita ketemu Tuhan? Iya enggak? Tujuan Bapak Ibu ke gereja bukan ketemu saya, bukan ketemu Pak Michael, bukan ketemu Pak Totong, no. Kalau itu yang ternyata selama ini jadi tujuannya, itu salah. Setuju enggak? Para pengerja yang ada di tempat ini, tujuan kita ke gereja itu bukan kita karena ambil pelayanan, kita di mimbar, kita ada yang jadi usher, kita ada yang jadi soundman, kita ada yang jadi, bukan itu, setuju enggak Bapak Ibu? Kalau ternyata selama ini kita jalani dan kita lupa tujuan ibadah kita, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Tujuan saya datang ke tempat ini seharusnya bukan saya berkhotbah, no. Tujuan saya datang ke tempat ini bukan saya nyiapin firman dan saya ngomong di sini, bukan. Tapi tujuan setiap kita semuanya yang ada di ruangan ini gak terkecuali adalah kita ketemu Tuhan. Masalahnya ada banyak orang Kristen waktu datang ke gereja lupa tujuannya. Dan ternyata sampai pulang ke rumah tujuannya gak tercapai dan dia gak tahu. Ada berapa banyak orang Kristen datang ke gereja, ya mungkin kita di sini hampir 200 orang ada di tempat ini. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dan pulang beneran ketemu Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bilang sama suamimu, istrimu, anakmu, oh ternyata tadi Papa berdoa, Tuhan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Nah kan harusnya yang seperti itu, betul gak Bapak Ibu? Bukan, pulang ke gereja, ya tadi dapat satu ayat doang sih yang itu gitu. Tujuan esensi kita yang ke gereja, esensinya itu adalah ketemu sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau ngomong ketemu sama Tuhan,
itu berarti bicara tentang penyembahan. Sama-sama katakan penyembahan. Hari ini saya cuma mau bahas tentang satu topik. Kurang lebih 15 menit ini saya mau bahas tentang penyembahan. Tapi setelah itu nanti kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Apa itu penyembahan? Setuju nggak Bapak Ibu? Penyembahan itu bukan bicara tentang nyanyi. Karena kalau penyembahan bicara tentang nyanyi, berarti artis yang di luar sana, penyanyi profesional yang di luar sana, apakah mereka lagi menyembah? Enggak. Betul? Penyembahan itu bukan cuma bicara tentang lagu, bukan bicara tentang, oh ada orang yang nyanyi di depan. Penyembahan itu bukan, oh ini imam pemuji dan penyembah, ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang main drum. Bukan itu. Karena kalau kita ngomong, oh penyembahan itu pokoknya nyanyi Pak. Itu bukan. Setuju gak Bapak Ibu? Penyembahan itu bukan waktu kita nangis. Halo? Karena kalau nangis, istri saya nonton MasterChef ada yang keluar aja nangis. Berarti kan itu bukan penyembahan, setuju gak? Jadi penyembahan kita tuh bukan, oh ditandai waktu kita keluar air mata doang, bukan itu. Enggak sedangkal itu pengertian penyembahan. Penyembahan juga bukan lagi geter-geter, begitu enggak. Enggak lagi nyanyi tiba-tiba geter-geter itu penyembahan. Oh enggak. Percayalah itu bukan penyembahan. Sepakat sama saya Bapak Ibu? Karena kalau geter-geter ya berdiri aja di tengah jalan tol geter-geter pasti. Gitu kan? Itu bukan penyembahan. Tapi yang saya tahu dan yang Tuhan taruh dalam remah apa yang saya siapkan hari ini. Setujukah Bapak Ibu bahwa penyembahan itu selalu identik bicara tentang hubungan? Enggak ada penyembahan tanpa hubungan. Kalau Bapak Ibu bilang, oh penyembahan itu adalah suruhan, itu beda. Nggak ada, no. Banyak hari-hari ini penyembah suruhan ada, banyak. Yang mungkin karena jadwal jadi sok menyembah, ada mungkin. Begitu kan? Tapi sesungguhnya penyembahan itu bicara tentang hubungan. Jadi bukan cuma bicara tentang nyanyi, bukan bicara tentang lagu yang kita nyanyiin. Tapi penyembahan itu bicara tentang hubungan. Dan saya percaya kalau orang punya hubungan baik dengan orang lain, itu pasti hubungannya, implikasinya, nanti kejadian berikutnya itu menunjukkan bahwa dia tuh dekat sama orang itu. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, saya percaya implikasi ke belakangnya itu pasti akan jauh lebih baik. Setuju gak? Saya beberapa minggu lalu, saya mau ikut sebuah konferensi profetik begitu ya, ada di Jakarta. Dan kemudian waktu saya mau beli tiketnya, saya tanya sama orangnya begitu ya. Salah satu yang menyelenggarakan konferensi ini, saya bilang, karena saya kenal sama pastornya, saya bilang, pastor saya mau ikut, tolong share linknya, saya mau daftar untuk join dan datang ke tempat itu begitu ya. Udah gitu orang itu karena kenal sama saya, sama-sama katakan kenal, katakan punya hubungan. Udah gitu dia bilang begini, oh gak usah daftar. Saya kasih tiket VIP buat Pastor Gama katanya. Begitu ya. Akhirnya saya datang ke sana bawa apa? Registrasi QR code VIP. Waktu saya datang ke sana di tengah ribuan orang ngantri begitu ya. Saya ngantri nggak? Nggak perlu ngantri. Karena ternyata tanpa saya tunjukin QR code-nya, para petugasnya udah ngingetin siapa yang namanya VIP begitu kan? Ya nggak? Dan saya nggak ngantri, saya duduk di barisan termasuk yang paling depan, kursinya udah disiapin, makanannya beda begitu ya. Wah semuanya VIP. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya punya hubungan. Setuju nggak? Tiket VIP itu nggak dijual. Karena saya punya hubungan yang baik sama orang itu, saya dapat tiket VIP. Bagi saya, penyembahan itu bicara tentang hubungan. Kalau Bapak Ibu selama ini engkau pikir bahwa, kok saya berdoa sama Tuhan gak pernah dapetin jalan keluarnya. Saya udah berdoa sama Tuhan buat berkat tapi gak pernah dapat berkatnya. Pertanyaannya simpel begini, Bapak Ibu punya hubungan yang baik atau gak sama Tuhan? Kalau setiap kita gak punya hubungan yang baik, namanya berarti setiap kita datang ke gereja kita cuma rutinitas dan ritual doang. Kita datang ke gereja cuma nungguin nih si Gama khotbah nanti bentar lagi selesai.
40 menit jatahnya. Habis itu nanti perjamuan kudus, doa berkat, pulang, udah tahu siang mau makan bebek goreng di sebelah sono, begitu kan? Itu akan jadi rutinitas. Karena waktu kita datang ke tempat ini, kita lupa sama esensinya bahwa kita harus punya hubungan dan kita harus bangun penyembahan itu. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita datang ke tempat ini, Tuhan itu rindu dengar apa Bapak Ibu? Apa Tuhan rindu dengar saya khotbah? Halo? Saya percaya enggak loh. Yang Tuhan rindu itu, dia dengar ada penyembah-penyembahnya di sini, menaikkan penyembahan yang tulus dari hatinya, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, setuju enggak? Yang Tuhan mau itu kan dengar waktu Bapak Ibu datang sama dia. Bukan yang Tuhan lihat gini, oh ini pada pinter dengar firman Tuhan. Apa itu menurut Bapak Ibu kesenangan Tuhan? Menurut saya enggak. Di Alkitab jelas mengatakan begitu kan. Hubungan setiap kita itu yang terutama dan paling utama di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai yang ke-24 dibilang begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-23 coba kita kembali. Di situ mengatakan sebab Bapa menghendaki penyembah. Saya mau bilang di sini sangat jelas ayatnya bahwa yang Tuhan kehendaki itu bukan sembah-sembahan. Halo? Yang Tuhan kehendaki itu bukan seberapa besar persembahanmu hari ini. No. Yang Tuhan kehendaki itu bukan seberapa bagus nyanyian yang dinyanyiin. Yang Tuhan kehendaki itu bukan bicara tentang objek. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki itu bukan objeknya. Tapi yang Tuhan kehendaki itu subjeknya. Subjeknya itu siapa? Penyembah. Dia no matter what apa yang kita persembahkan, yang dia lihat itu penyembahnya. Setuju gak Bapak Ibu? Percuma engkau berikan persembahanmu 1 miliar, tapi ternyata engkau bukan penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu gak ada gunanya. Setuju? Tapi waktu kita persembahkan 100.000 uang kita, tapi kita adalah penyembah dalam roh dan kebenaran, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Setujukah Bapak Ibu bahwa yang Tuhan cari itu bukan waktu semua pemain musik tidak ada satu chord pun yang salah. No, bukan. Yang Tuhan cari itu pemusik-pemusik, waktu dia mencet itu dalam penyembahan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Masalahnya kita beda sama yang di luar. Kalau yang di luar skill number one, setuju nggak? Kalau di sini saya mau bilang, skill sangat butuh. Betul nggak? Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi yang paling penting, Tuhan itu lihat orangnya. Coba kasih tahu kanan kirinya, Tuhan lihat kamu. Jadi kalau belum nyanyi, bilang suaranya fales, Tuhan juga nggak peduli Bapak Ibu. Penyanyi terbaik di muka bumi ini ditandingin sama satu malaikat di surga, menurut Bapak Ibu suaranya bagusan mana? Ya pasti malaikat di surga, setuju nggak? Jadi bukan tujuannya, oh apa yang kita persembahkan, bagi saya maaf. Apa yang kita persembahkan itu nomor 2, tentu kita persembahkan yang terbaik. Tapi yang paling penting dari ayat ini, Bapa menghendaki penyembahnya. Jadi ini bicara tentang subjek dan bukan objek. Dan kemudian kira-kira apa sih yang terjadi kalau kita menyembah Tuhan? Tentunya hubungan kita sama Tuhan itu terbangun, setuju nggak? Kalau kita punya hubungan yang baik, percayalah Bapak Ibu. Apapun yang kita sedang pergumulkan, Tuhan bela nggak? Kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik. Bela. Kalau kita ada kenalan di muka bumi ini aja, segala sesuatu menjadi lebih lancar. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau punya orang dalam, lebih lancar nggak? Lebih lancar. Apalagi kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat yang ke-23.
Jawab Yesus, ini Yesus yang ngomong. Jika seorang mengasihi aku, semuanya mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Diam bersama-sama dengan dia. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ayat ini waktu saya menyadari hal ini sangat powerful. Saya percaya semuanya mengasihi Tuhan, kita terus berusaha menuruti firman Tuhan. Ini bagi saya ini adalah penyembahan yang sejati, itu modelnya seperti ini. Waktu kita berikan sama Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, dikatakan apa? Kata Yesus, Bapa dan Yesus akan diam bersama-sama orang itu. Saya mau tanya, ada yang berani lawan gak kalau udah begitu? Kalau dalam kehidupan seseorang udah ada Bapa sama Yesus udah bareng-bareng dalam hidupmu, ada yang berani lawan? Ada yang berani, ada dokter yang berani bilang, kansermu stadium 4 gak mungkin sembuh? Ada orang yang bilang, oh kamu mah dari keluarga yang gak ada masa depan, gak bakal ada masa depan. Ada yang berani bilang? Harusnya kan kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada Bapa, ada Tuhan dalam kehidupan kita, nothing is impossible. Mau seberapa besar pun permasalahanmu, seberapa capeknya pun kau pikir, wah masalahnya gak beres-beres, ada lagi. Karena ada Bapa dan ada Tuhan, saya percaya itu akan powerful. Tapi syaratnya apakah engkau punya hubungan yang baik? Jadi penyembah yang benar dan baik itu bukan bicara tentang waktu kita nyanyi doang, no. Tapi waktu kita benar-benar berharap, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, dan paling penting saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita mempercayai Tuhan. Tahu bedanya percaya sama mempercayai? Percaya itu cuma sekedar percaya. Saya tahu Patimu punya uang, saya percaya. Tapi waktu saya mempercayai itu saya berani jalan gak bawa uang apapun, diajak pergi ke luar negeri sama Patimu, saya berani. Karena saya mempercayai dia. Setuju gak Bapak Ibu? Ada banyak orang Kristen suka bilang percaya, tapi ternyata gak mempercayai Tuhan. Waktu Tuhan bawa di tengah proses, dia bilang enggak, ini Tuhan gak berhikmat. Iya kan? Kita suka bilang sama Tuhan, kita suka nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Apakah benar dengan segenap hati kita? Boro-boro segenap hati. Disuruh kasih persembahan aja males? Iya enggak? Udah gitu, ku renungkan firman-Mu setahun sekali, gitu kan? Boro-boro baca firman di rumah. Dan kita suka nyanyi itu. Saya mau bilang waktu Tuhan dengar engkau, dia bilang begini, mendingan gue suruh malaikat gue yang nyanyi. Karena yang dicari itu bukan itunya. Yang dicari itu penyembahnya, orangnya, subjeknya, hatinya, bukan omongannya. Betul nggak? Kalau hari ini nanti kita mau menyembah Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, nggak penting lagunya. Ya nggak? Tapi yang penting itu hati kita, beneran kita mau ketemu sama Tuhan atau enggak. Kalau kita benar-benar mau ketemu sama Tuhan, saya mau bilang, Bapa dan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Engkau sedang berdoa buat mujizatmu, nggak usah ditanya. Saya mau bilang, berkat dan mujizat itu bukan tujuan dari penyembahan. Saya ulangi. Berkat dan mujizat bukan tujuan dari penyembahan. Berkat dan mujizat adalah akibat dari penyembahan. Saya ulangin ya. Bahwa berkat dan mujizat itu apa? Akibat, hasil dari penyembahan. Kita gak boleh punya motivasi bilang, oh saya mau nyembah Tuhan, biar Tuhan sembuhkan saya. Menurut saya itu gak berkenan di hadapan Tuhan bagi saya. Tapi Bapak Ibu sangat jelas di Alkitab catat. Kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik sama Tuhan, penyembahanmu itu benar-benar yang tulus, yang berkenan di hadapan Tuhan, berkat mujizat itu mengikuti Bapak Ibu. Ada banyak mujizat terjadi lewat penyembahan, bukan lewat orang khotbah. No, percayalah. STH, MTH, dokter teologi, khotbah belum tentu terjadi mujizat.
Tapi yang membuat ada mujizat itu waktu engkau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Waktu engkau benar-benar menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya mari kita menyembah Tuhan. Saya mau bilang jangan biarkan hari ini kita dibelenggu oleh rutinitas Bapak Ibu ya. Coba sekarang tujuan kita datang ke tempat ini, kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau bangun hubungan itu, jangan pulang sebelum ketemu. Kalau perlu engkau ngotot, sampai udah doa berkat pun, engkau masih duduk di situ. Karena tujuanmu belum tercapai, betul gak? Kalau kita mau nyanyi 1 jam, Bapak Ibu belum ketemu Tuhan, belum punya hubunganmu sama Tuhan, kalau engkau benar-benar yakin tujuanmu ketemu sama Tuhan, tetaplah duduk di sini sampai besok pun duduk sampai sini. Karena engkau yakin bahwa tujuanmu datang ke sini ngapain? Ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar denger khotbah gitu kan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Izinkan kami punya hubungan yang baik kembali sama Tuhan. Izinkan kepercayaan dan kami mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. ya menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. katakan dengan lembut. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Dengan lembut katakan, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari di tempat duduk kita bicara sama Tuhan, pelan-pelan bicara sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau Engkau ada saat ini ya. We need you, Lord. Lebih dari segala seperti ibadah yang biasa ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau ketemu sama Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan. Ini tujuan kami datang hari ini. Mari ambil waktu 2 menit ini ngomong sama Tuhan Bapak Ibu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, Kau temukan penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan dari tempat ini. Temukan kami sebagai penyembah-penyembah yang benar. Shikanarala bara 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 bara. Shikanarala bara 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 bara. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ya Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ya, ingin selalu bersekutu. Ini sungguh dari hati kami ya Tuhan. Ini sungguh dari hati kami. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin bersekutu denganmu. We need you, Lord. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah mari lebih lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kami mau menikmati hari ini ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu. Mari kita katakan lagu ini sampai telinga kita mendengar
Lebih lembut lagi, lebih lembut, katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Tuhan berkenan hadir ya Tuhan hari ini. Tuhan berkenan hadir hari ini. Tuhan berkenan hadir hari ini. Sungguh indah bersamamu. Jangan biarkan hari ini engkau menonton Bapak Ibu. Saya percaya yang seharusnya menonton kita adalah Tuhan. Setiap kita yang duduk di bangku jemaat, engkau bukan penonton. Engkau bukan sedang menonton yang sedang bernyanyi di depan, no. Tapi biarlah surga yang melihat kita hari ini. Surga berkenan karena ada penyembah-penyembahnya yang benar. Surga berkenan karena ada penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Yuk sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kapan terakhir kali kita masuk altarnya Tuhan? Kapan terakhir kali kita mesbah keluarga? Kapan terakhir kali kita saat teduh? Yuk biar pakai momen ini engkau ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Jangan batasi hadirat Tuhan. Mari nikmati. Saya rasakan ada hadirat Tuhan yang kuat tempat ini. Mari kita ketemu sama Tuhan. Saya percaya waktu engkau masuk dalam penyembahan, ada kekuatan yang baru, ada jawaban doa, ada kekuatan minyak yang baru. Tuhan, lihat setiap penyembah-penyembahmu hari ini. Lihat setiap kami para penyembah-penyembahmu. Kami butuhkan hadirat-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ya Tuhan. yakin Tuhan menyertai, Ya. ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
setiap kami ya Tuhan. Tuhan tetap Hampiri kami satu persatu. hadir. Tepuk pundak kami kencang hari ini ya Tuhan. Tak akan Pegang tangan kami erat hari ini. sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ya, jamah kami. Yakin Tuhan memberkati. Izinkan kami masuk lebih dalam ke ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan Izinkan kami masuk lebih dalam ya Tuhan. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih Engkau selalu tolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku. Terima kasih buat Engkau jadi Bapa yang baik buat kami ya Tuhan. Makasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berdoa Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Saya tahu Tuhan hadir di tempat ini. Saya sangat yakin karena saya rasakan hadiratnya begitu kuat. Yuk mari berdoa Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Jadikan hari ini, tempat ini adalah altar Engkau ketemu Tuhan. Mari masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan, sembah Dia, sembah. Tuhan, izinkan kami jadi penyembahnya Tuhan. Izinkan kami jadi penyembahnya Tuhan. Shikanarala bara 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 bara. Roh Kudus, hampiri kami ya Tuhan di tempat kami duduk saat ini. Hampiri ya Tuhan, hampiri. Kami yang sedang merasakan loneliness dalam kehidupan kami. Kami yang sedang merasa kesepian. Mungkin kami merasa sendiri dalam kehidupan kami. Tuhan, hampiri kami, hampiri kami. Hampiri kami ya Tuhan sekarang ya Tuhan. Kami gak akan beranjak dari tempat ini sebelum kami ketemu sama Tuhan. Kami harus ketemu sama Tuhan hari ini. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga. Peluk setiap kami hari ini ya Tuhan. Bapa, biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, Bebaskan ekspresimu.
Kalau kau mau berdiri silakan berdiri. Kalau kau mau berlutut silakan berlutut. Kalau kau mau duduk silakan. Ini waktu kita ketemu sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kau mau angkat tanganmu silakan kau angkat tanganmu. Ya Tuhan lihat kami ya Tuhan. Hatiku milikmu sepenuhnya. Lebih lagi kami rindu dipeluk sama Tuhan. Tuhan peluk kami. Rasa di jiwa, Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Peluk setiap kami ya Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Ya izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu ya Tuhan. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milikmu biar musik saja, mari kita berdoa sama Tuhan. Biar musik saja, mari berdoa sama Tuhan. Tuhan hampiri di tempat kami berdiri saat ini. Hampiri, gak ada yang terkecuali ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan. Izinkan kami rasakan kasih Tuhan. Izinkan kami rasakan kasih Tuhan. Ya peluk kami. Enggak ada yang terkecuali ya Tuhan, peluk kami. Ya, bekerja Roh Kudus, bekerja dalam kehidupan kami. Saya percaya hari ini Tuhan mau tolong setiap kita Bapak Ibu. Waktu kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, apapun permasalahanmu Tuhan akan bantu. Seberapa besar pun persoalanmu, seberapa besar pun pergumulanmu, seberapa parahnya sakitmu, Tuhan akan bantu Bapak Ibu. Waktu kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dan saya percaya mujizatnya tersedia buat kehidupan kita. Saya percaya pertolongannya itu iya dan amin. Saya percaya tangan kanannya gak pernah lepaskan dari tangan kanan kita. Tuhan pegang kami ya Tuhan. Pegang kami. Tuhan bantu kami ya Tuhan. Tuhan bantu kami ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan.
Seberapa banyak hari ini kita yang butuh pertolongan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan ya Tuhan. Setiap kami yang mengangkat tangan termasuk hamba-Mu. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan buat bantu keluarga kami. Kami butuh pertolongan Tuhan buat bantu pekerjaan kami. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan buat pimpin usaha kami. Tuhan, kami butuh Engkau buat sembuhkan sakit kami. Tuhan, kami butuhkan Engkau buat pimpin kehidupan kami. Tuhan, kami butuh Engkau buat selamatkan keluarga kami. Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari naikkan doa-doamu Bapak Ibu. Naikkan doa-doamu. Kalau engkau butuh minta tolong sama Tuhan, minta sekarang. Saya tahu Tuhan hadir tempat ini, Tuhan hadir tempat ini. Kau yang merindukan mujizat, minta sekarang. Di dalam pujian, penyembahan, waktu engkau ada di dalam rumah Tuhan saat ini, saya percaya ada mujizat yang terjadi dalam nama Yesus. Mari minta sama Tuhan. Kata Tuhan, mintalah maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah pintu itu maka engkau akan dibukakan pintunya. Mari minta sama Tuhan sekarang. Mari doa dengan bahasa yang Bapak Ibu mengerti. Minta sama Tuhan. Naikkan doa-doamu. Tuhan, dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami, dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami, dengar doa kami. Shikanarala bara 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 bara. Shikanarala bara 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 bara. Ya Tuhan, dengar doa kami. Dengar doa kami, dengar doa kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dengar doa kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami butuh kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan. Tuhan, kasih mujizat-Mu buat kami ya Tuhan. Ya lebih dari hidup. Ya Tuhan, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya percaya hari ini kemurahan Tuhan begitu besar dalam kehidupan ini. Kalau hari ini Bapak Ibu engkau yang menantikan mujizat Tuhan, baik apapun yang engkau sedang doakan. Kalau engkau mau didoakan, kau boleh maju ke depan, saya mau doakan Bapak Ibu. Yuk, kalau Bapak Ibu mau didoakan, kau sedang menantikan mujizat Tuhan, kau sedang berdoa untuk sesuatu yang mungkin belum ada. Yuk mari datang ke depan, saya mau berdoakan Bapak Ibu. Baik yang mau aja, it's okay kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Saya percaya kemurahan Tuhan hari-hari ini. Saya percaya kemurahan Tuhan hari-hari ini nyata.
kemurahan-Mu. Engkau yang sakit, engkau yang mau didoakan. Ya, ya. Saya juga minta Pak Totong dan Pak Michael, yuk mari berdoa bersama, bantu doakan para jemaat. Lebih Pak Didi, silakan Pak Didi berdoa.
terus berdoa, Bapak Ibu terus berdoa. Kalau engkau mau duduk silakan duduk. Mari berdoa. Saya percaya masih ada banyak mujizat Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan, berdoa. Kau yang masih mau didoakan boleh maju ke depan. Urapiku dengan minyak kudus-Ku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Ku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyakku. Mari saya undang para petugas perjamuan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Urapiku dengan Diraku, ya Tuhan, jamah kami. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Shikanarala bara. Shikanarala bara. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya kami sudah bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah terhubung sama Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan, kami percaya ini ya Tuhan. Biar sebelum kami masuk perjamuan ini, ampuni setiap pelanggaran kami, dosa kami, kelalaian kami, kesombongan kami, kenajisan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biar perjamuan ini menjadi perjamuan yang layak, yang mendatangkan berkat buat kehidupan kami, mendatangkan mujizat buat kami. Dan biar perjamuan ini dimateraikan, biar kami bersekutu dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami mau sambut ya Tuhan perjamuan kudus ini, perjamuan suci ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari silakan perjamuan dibagikan, Bapak Ibu silakan duduk. Lebih dalam lagi ku rindukan. Perjamuan kudus dikhususkan untuk orang yang percaya. Anak-anak yang di bawah 12 tahun jangan mengambilnya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam Mari kita terus persiapkan diri kita. ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Adakah Bapak Ibu yang belum dapat? mengasihi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Ku mengasihimu. mengasihimu.
kita persiapkan roti kita. Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan ini ya Tuhan, dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita jangan ada yang diam, kita sembah Dia. Tuhan makasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan temukan kami sebagai penyembah-penyembah yang benar. Kami yakin ya Tuhan, hubungan kami semakin dekat dan semakin pulih bersama dengan Tuhan. Bahkan kami yakin Tuhan gak akan biarkan kami dalam kesulitan. Tuhan gak akan biarkan kami bergumul ya Tuhan. Tapi Tuhan akan bantu kami. Tuhan pegang tangan kami. Biar lewat perjamuan yang suci dan kudus ini, kami semakin terhubung dengan Tuhan. Kami semakin melekat, mengandalkan, bersandar, dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami, para pengerja, pelayan, jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat berkelimpahan ada dalam kehidupan kami. Tuhan berkati usaha, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kesehatan kami Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada banyak mujizat-mujizat yang kami terima hari ini. Dalam satu nama Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami akan terus bersyukur sepanjang kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua sama-sama katakan amin.